كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur dan memuja puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha bar, maha esa, yang dengan rahmat dan rahimnya kita telah dapat memasuki raya Idul Fitri 1411 di hari yang berbahagia ini. Kita merasa bahagia dan gembira bukan hanya karena memasuki Idul Fitri ini, tetapi alhamdulillah kita pun telah pula dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, tugas kewajiban selaku seorang mukmin dengan sebaik-baiknya. Dan pada itu marilah kita sampaikan, kita mohonkan selawat dan salam agar dicurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk bagi kita guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah, yang meninggalkan pesan usiat agar tetaplah kita bertakwa dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Demikianlah seterusnya agar dicurai kepada para keluarga dan sahabat dan khalifah-khalifah beliau sekaliannya, amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pula kita memohon meminta kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadat kita diterimanya dengan baik. Begitupun segala amal kerja karya dan ibadah kita pada Ramadan yang lalu maupun segala amal salih kita dalam menyambut dan membesarkan Idul Fitri ini, kita mohon kepada Allah kiranya semuanya itu dijadikan sebagai tambahan amal salih yang lalu dan mudah-mudahan kelak menjadi tambah beratnya timbangan amal kita di yaumil mahsyar, di hari yang tersebut dalam Al-Quran, di hari yang tidak ada guna dan faedahnya harta yang banyak bertimbun dan anak pinak selain kedatangan kita dengan iman yang sempurna bersama a'malus salihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Muslimin hamba Allah yang insaf dan sadar, hari ini kita kembali beridul fitri, berhari raya, berbuka dari puasa. Hari berbuka dari puasa bukan hari terbuka membuat maksiat dan dosa. Hari ini Idul Fitri kita kembali melakukan salat, sekali lagi melakukan salat, bukan berpergian ke tempat maksiat. Kita melakukan salat beramai-ramai, berbondong-bondong, seraya bertakbir. Sekali lagi bertakbir, bukan ketakbir. Bertakbir memuji dan memuja Allah, Tuhan penguasa semesta alam. Kita besarkan Allah, kita salat menyembah sujud mengantarkan dahi kening ke bumi sambil memohon maghfirah, ampunan, memuji menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, amal yang lahir dari perhambaan diri dan penyerahan diri yang total, sekhusyuk-khusyuknya, dengan niat yang sekhalis-khalisnya, serta keimanan yang sepenuh-penuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu
Akbar walillahil hamd. Dengan tenggelamnya matahari akhir Ramadan kemarin, berakhirlah puasa Ramadan yang wajib bagi kita tahun ini. Semua kita umat Islam menyambut gurubnya matahari kemarin dengan perasaan tersendiri-sendiri, perasaan yang hanya datang pada gurubnya matahari akhir Ramadan, menyambut bulan Syawal hari raya Idul Fitri. Berbagai datang rasa menyentuh lubuk hati kita, bercampur antara ibadah dan gembira. Banyak orang menyambut tenggelamnya matahari kemarin dengan linangan air mata. Perasaan yang sedemikian itu sebenarnya timbul karena sadar dan syukur. Perasaan syukur dari seorang hamba Allah kepada Tuhannya, dan sadar atas kehambaan dan kedaifan diri. Kita bersyukur kepada Allah yang telah melanjutkan usia kita sehingga kita bisa dapat sampai lagi pada bulan Syawal hari raya Idul Fitri ini. Kita bersyukur yang kita telah dapat melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang baik ini. Allah telah memberikan kesehatan serta kekokohan iman kepada kita hingga kita mengisi Ramadan 1411 ini dengan sebaik-baiknya. Sungguh amat banyak yang kita harus syukuri kehadirat Allah. Dalam pada itu kita sadar pula akan kecilnya diri kita, daifnya kita sebagai hamba Allah. Kita rasanya kurang kuat menyembahkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bar ini. Dalam keadaan demikian hati kita bergejolak dengan berbagai ragam perasaan, berpadu antara gembira dan hibah, dengan tidak sadari sembah syukur kita kepada Allah diringi dengan linangan air mata hamba yang hatinya berisi iman dan takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita bersyukur dengan sekhusuk-khusuknya, dengan sepenuh hati kita, maka Allah akan menambahi akan nikmat bagi kita. Tapi bila kita engkar, kufur, tidak bersyukur, tidak pandai meletakkan nikmat itu pada tempatnya yang wajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan azabnya yang sangat bersangatan kembali, yang sangat bersangatan sekali. Kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di dalam bulan puasa ini agar supaya kita menjadi umat yang takwa. Ketahuilah olehmu, hanya umat yang takwa lah yang mendapat tilik nasibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat yang takwa lah yang disertai Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Umat yang takwa lah yang dikasihi Allah, yang dilindunginya. Maka oleh sebab itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, makam takwa ini benar-benar harus kita letakkan pada proporsinya yang sebenarnya. Kalau kita layangkan pandang kita nun kepada kaum muslimin yang berada di Timur Tengah, di Teluk Parsi, kita bertanya kepada kita diri kita sendiri, apakah di seluruh Teluk Parsi itu, di Timur Tengah itu tidak ada orang lagi yang takwa, yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala? Apakah di sana tidak ada satu orang pun yang kalimat la ilaha illallahnya begitu hebat sehingga ia termasuk orang yang takwa, yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala?
Kita sebutkan begitu karena melihat hebatnya azab sengsara yang diterima pada umumnya dan keseluruhannya oleh semua bangsa di Timur Tengah. Notabene tempat mulai berkembangnya dan bersebarnya al-Islam mulia raya. Kaum seluruh muslimin di dunia, khususnya di Indonesia, apakah mereka yang di Timur Tengah sana yang begitu berkecamuk pangkal daripada Islam, tidak ada satupun orang yang kalimatullahi lihal ulia yang diamalkannya akan sampai memberi bekas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan namanya sendiri yang melindungi seluruh jagat ini. Kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia dan di Indonesia khususnya, apakah tidak masanya sekarang ini untuk kita meneliti diri kita sendiri agar supaya jangan merembes ke azab sengsaraan yang di Timur Tengah kepada kaum muslimin di Indonesia atau di mana saja berada. Kalau kita lihat kaum muslimin di seluruh dunia, terkecuali di Indonesia dan di Malaysia, nampaknya mengalami azab sengsara yang dahsyat. Juga di Pakistan, juga di India, juga di Iran, di Afghanistan, Teluk Parsi. Masya Allah, seolah-olah tidak ada orang yang satu pun yang takwa di sana yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tidak ada satu orang pun yang dapat mengamalkan la taqumu sa'atu hatta yabqala wa tilari ma yaqulu Allah. Seolah-olah tidak ada satu orang pun yang dapat mengamalkan dengan benar sehingga diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwa samii'un 'alim. Wahai kaum muslimin, khususnya di Indonesia, camkanlah ini. Di manakah letaknya kesalahan yang hebat ini? Ini sudah jelas merupakan kesalahan yang prinsipil, kesalahan yang fundamental, kesalahan yang hakiki. Tidak lain tidak bukan, salat mereka itu tidak diterima oleh Allah, doa mereka tidak diterima, amal mereka tidak diterima. Malu kita mendengarnya kepada seluruh pelosok dunia yang non-Islam. Dan kepada diri kita sendiri bertanya-tanya, apakah amal ibadat daripada kaum yang di Timur Tengah itu tidak dipandang Allah Subhanahu wa taala lagi sebesar zarah pun? Karena bencana yang melanda mereka itu, malapetaka bala yang melanggar mereka itu bukan saja lagi itu sudah hampir neraka. Berarti ibadat mereka tidak diterima. Ketakwaan mereka itu palsu. Ibadat mereka itu jauh panggang dari hati daripada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin di akhir zaman ini, di mana bala bencana begitu hebat melanda seluruhnya, yang harimau tidak mau dihukum hidup dalam kurun 14 atau 15. Karena dahsyatnya, memang benar harimau pun sukar hidup dalam rimba. Kemana saja harimau itu diburu-buru oleh manusia. Sehingga pemerintah terpaksa mengadakan kebun-kebun larangan, hutan-hutan larangan, di mana harimau tidak boleh diburu lagi. Rupanya harimau yang zaman Nabi Yakub itu seolah-olah mengerti bahwa kehidupan harimau di akhir zaman akan terancam. Kehidupan manusia pun akan terancam seluruhnya. Lihat saja di Timur Tengah orang Islam. Apakah ini bukan akan membuka mata Islam seluruh dunia bahwa ibadat itu benar-benar harus diteliti kembali? Ini sudah jelas kesalahan fundamental dalam hati sanubari. Tidak duduk kalimat Allah yang sebenarnya. Hanya diyakinkan secara ainal dan ilmu yakin bahwa mereka telah takwa karena telah banyak ilmunya, mengetahui akan arti Al-Quran. Banyak sangat ini mengadakan seminar-seminar tentang Al-Quran. Dakwahnya tak dapat dilawan, tapi balanya tak dapat dihalangi. Apakah tidak kita berpikir di manakah ucapan Tuhan bahwa orang Muslim itu dilebihkan daripada orang lain? Bahwa Islam itu sangat tinggi sekali, tidak ada tolak bandingannya. Mana kebenaran dari itu semua?
Sudah jelas bukan salah Allah dan Rasul, tetapi salah umatnya sendiri. Sehingga batal ibadatnya karena kerusakan fundamental. Coba camkan seminar melaksanakan teknik supaya salat itu khusyuk, tidak pernah dilaksanakan ke seluruh dunia. Sedangkan ini adalah fundamental, maha penting, kardinal. Apakah tidak perlu kita adakan seminar bagaimana supaya salat itu khusyuk, tunduk betul-betul, supaya ibadah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terima. Khalis mukhlisin, kaum muslimin seluruh dunia, mohon didengarkan. Ibadat yang diterima Allah Subhanahu wa taala ialah ibadat yang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatul la ilaha illallah, dua kalimat syahadat tidak boleh lekang dalam diri kita, dalam salat kita, dalam rukun Islam yang lain, dalam salat, dalam puasa, dalam berzakat, dan dalam berhaji. Karena kalimat Allah saja yang hak. Yang hak berarti yang disalurkan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala di hati sanubari kita sebagai pokok sentral daripada diri manusia itu. Kalau hati sanubari itu suci, segala ibadat akan diterima. Dia akan suci dan menyampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berseru, "Zikirlah engkau padaku, niscaya aku balas zikirmu. Beribadatlah terhadapku, ku balas ibadatmu. Berbuatlah pahala atas diriku, ku balas pahalamu." Kalau pahala itu, kalau zikir, kalau ibadat itu sampai, tidak akan terpikir kepada seluruh dunia yang Islam. Apakah ibadahnya sampai tidak menurut rukun dan syaratnya? Dia hanya elok sangko. Dia hanya berkeyakinan tersendiri bahwa ibadatnya itu sampai secara ilmu yakin dan ainul yakin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, khususnya di Al-Qaeda kami seluruhnya, maha bersyukur mereka yang telah mendapat jalan. Semoga atas dasar kalimatul la ilaha illallah dalam diri hati sanubari umatnya berjaya langgeng sampai akhir kalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Dalam khutbah tadi kita mendengar bahwa kaum muslimin yang begitu dimasyhurkan mulia sekarang di Timur Tengah kelihatannya menderita siksaan malapetaka neraka yang maha dahsyat. Tadi kita katakan yang dapat menghindarkan ini bukan apa-apa, bukan ibadah yang begitu ibadah saja, tetapi ibadah yang menyampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit, karena pekerjaan imal ibadat yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala menuju bermacam-macam dan berpuluh-puluh bahkan beratus lapisan. Jadi ibadat kita harus mampu menembus segala lapisan itu, dan tiap-tiap lapisan mempunyai cobaan dan godaan dan perjuangannya masing-masing.
Ini harus ditembus sampai kepada sisi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy yang maha tinggi. Al-Islam zaman sekarang ini dengan Al-Islam zaman dulu. Al-Islam sekarang ini dibarengi dengan ilmiah yang tinggi sesuai dengan al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Oleh sebab itu harus kita pakai ilmiah yang tinggi, yang secanggih-canggihnya untuk menyampaikan ibadah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang berada pada dimensi yang maha tinggi. Lain tidak lain. Harus ada alat yang menyampaikannya, yang menembus segala alam yang penuh cobaan itu. Dan ini tidak dapat melainkan kita sendiri harus mendapat tali dari atas. Karena Allah yang maha rahasianya tidak dapat dihinggakan akan tinggi dan jauhnya. Dan gelombangnya bukan main untuk mencapai hubungan dengannya. Tidak akan dapat kalau tidak diturunkannya itu tali daripada sisinya yang sampai daripadanya sendiri. Oleh sebab itu, dengan ilmiah yang telah begitu canggih, maka kita akan beralih ibadat bukan begitu saja seperti orang dulu. Orang zaman dulu mempunyai keuntungan karena tahqiq keyakinannya luar biasa. Kalau sekarang ibadah orang zaman sekarang ini keyakinannya adalah goyah, semu, karena digoda oleh bermacam aneka ragam yang muncul daripada teknologi dunia yang begitu tinggi. Namun kita memiliki ilmiah yang dapat menyorot di mana kekurangan kita, dan tidak ada tawaran lain melainkan orang yang sampai hubungannya dengan Allah. Itulah yang ada harapan menjadi takwa. Takwa berarti Allah hadir dalam hati sanubarinya. Jadi akhirnya kita kembali nanti kepada kemahaakbaran Allah. Karena di mana Allah ada meletakkan namanya, Dia pelihara nama itu di mana saja pun berada. Jadi sekarang kita lihat hakikat daripada pemeliharaan itu. Allah juga yang beri bekas, Allah juga yang maha benteng. Allah ini harus duduk di hati sanubari kita, baru kita selamat. Jadi tidak ada satu orang yang mampu menyelamatkan diri. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi segala bencana dan sebagainya. Hanya Allah. Dan ini mesti tertanam dan tersalur melalui saluran dan channelnya ke hati sanubari seorang mukmin. Ini baru menjamin supaya segala cobaan itu, ini kuncinya, ini fundamentalnya, ini hakikatnya. Jadi oleh sebab itu Maha Akbar akan tali ini, akan metodologi ini, akan tarikutullah yang sehebat-hebatnya. Jadi kita sekarang dengan lihat, kalau tidak ada siapapun orangnya, setinggi bukit, setinggi langit, akan amalnya, kalau tanpa datangnya turunnya kalimat Allah ini sebagai kurnia dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu akan hancur luluh. Makin lama makin dahsyat ini dunia. Tadi kita dengar seolah-olah seekor harimau tahu bahwa di dalam kurun 15, kurun 14 pun tidak aman hidupnya. Bukankah harimau sekarang diburu-buru semuanya sehingga pemerintah turun tangan untuk membuat reservat, untuk bikin hutan-hutan larangan di mana harimau tidak diburu lagi. Begitu buruknya harimau sekarang. Tahu dia harimau pun tak bisa bebas hidup, apalagi manusia. Itu kejadian zaman Nabi Yakub entah berapa juta ratus tahun atau ribu tahun di belakang kita, atau terdahulu dari kita. Harimau pun tahu kurun 14 begitu jahat, sedangkan kehidupannya sana pun tidak aman lagi. Hewan pun tidak aman. Begitu hebatnya kecanggihan daripada modernisasi dan kaitannya. Jadi kita lihat sini pada hakikatnya dengan ilmu yang setinggi-tinggi, hanya di mana Tuhan berada namanya asli turunkan daripada sisinya, di situ hanya ada keselamatan bagaimanapun kita. Maka oleh sebab itu ini penting sekali. Dan kalau ini sudah ada, karena dengan adanya nama Tuhan dalam diri, akan hancur lebur segala goda-godaan itu. Segala gelombang akan hapus, dihantam lautan gelombang yang maha tak terhingga frekuensi dan dimensinya. Hanya ini yang menyelamatkan. Jadi kita sekarang tidak ragu-ragu. Mana ibadat yang diterima Tuhan? Mudah-mudahan ibadat kita tidak begitu. Hanya ibadat yang disertai Allah. Itu yang akan terima Tuhan. Itu yang akan membenteng kita di akhirat. Jadi kita sekarang beribadat dengan secara eksak. Bukan elok sanggo lagi. Bukan yakin angel yakin. Bukan. Ini fakta masih ada. Dan inilah orang yang takwa. Karena ditembus tidak dapat ditembus lagi oleh apa saja. Karena benteng kapsul kalimat la ilaha illallah adalah sangat tinggi dimensinya. Sangat dahsyat.
Kita sekarang tidak samar-samar lagi beramal ibadat. Cari metodologinya. Kalau duduk dalam hadis Nabawi sepenuhnya, sehingga melebar ke seluruh alam arwah kita, maka tidak ada berani lagi yang hinggap di situ, apa saja pun adanya. Gimana saja pun bentuknya cobaan itu, dia akan tersingkir sendiri. Dan ini lebih hebat lagi. Kalau kita lihat sekarang itu, umpamanya Rudolf Patriot otomatis bisa mengejar musuhnya. Ini lebih hebat lagi. Bergerak di ukuf sana, di horizon sana bergerak. Setan angkara murka. Ini kalimat Allah dengan dimensi maha tinggi. Telah hadir. Sedangkan orang yang masih tidur. Begitu hebatnya itu. Nah, jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin kita tahu. Kita telah terpegang. Kita telah diamalkan metode yang maha hebat itu. Ternyata rupanya dia bersamanya dengan ilmu yang canggih-canggihnya. Tarikat yang selama ini dicemehkan orang. Dihina orang. Rupanya itu mempunyai bukan main metodologi yang mutlak harus ada. Agar supaya mengalir kalimat Allah daripada sisi Allah. Dengan ridhonya. Dengan kasihnya. Kepada hambanya yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Muslimat yang berbahagia sekarang jelas bagi kita dengan ilmiah kita yang dicantolkan kepada ilmiah yang secanggih-canggihnya al-Islam wa ilmin wa amaliyun, bahwa tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu apapun, tidak ada satu benda pun yang memberi bekas melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak ada orang yang keramat melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka ini fakta harus kita rebut. Kalimah Allah di mana diletakkan? Di hati manusia terpelihara. Di benda-benda terpelihara. Di dunia terpelihara. Di akhirat terpelihara. Di mana saja diletakkan. Oleh sebab itu ini bekal harus kita bawa. Dari dunia ini sampai ke akhirat. Tiap detik, tiap saat. Ini baru kunci kemenangan yang hakiki. Dunia dan akhirat. Bagi seorang mukmin yang perkasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terbuka mata kita dengan lebar dan jelas bahwa tidak ada seorang pun yang hebat, yang dahsyat. Tauhid daripada ahli tarikah, ahli tasawuf adalah sangat tajam. Semua kembali kepada Allah. Di mana nama Allah di situ kedahsyatan. Di mana ada nama Allah duduk di situ kedahsyatan daripada seorang manusia. Seorang tabut atau sebuah tabut yang dahsyat, yang hebat sekali yang diakui dalam sejarah, dalam tarikh. Di situ duduk kalimat Allah. Tidak ada yang bisa menahan. Waktu Musa akan berjalan di sungai Nil, tabut jalan duluan yang penuh dengan gemerlapan-cemerlang daripada kalimat Allah. Baru terbelah itu bumi, baru terbelah itu laut. Begitu hebatnya kalimat Allah. Jadi tauhid orang tarikah itu, orang tasawuf itu sangat tajam. Di mana ada Allah, di situ kekeramatan melimpah ruah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini akhir zaman ini kami berikan kepadamu senjata yang tak ada tolak bandingnya, yang tak ada kalahnya seumur hidup. Ini rahasia yang paling dahsyat di mana engkau berada. Telah kita uraikan bahwa siapa saja pun menjadi dahsyat setinggi langit kalau dia berserta dengan nama Allah yang maha bar, maha tinggi, maha agung yang tak ada taranya. Dan metodenya telah kuberikan kepada engkau. Amalkanlah ini setia padanya, setia kepada metodenya.
sudah setia kepada Tuhannya, sudah setia kepada keakbaran itu. Oleh sebab itu kita akan mengharumi terus mendalam. Di akhir kurun 14 ini, di akhir zaman, segala percobaan akan datang. Kalimah Allah tidak akan kalah, tidak ada kamu kalah bagiku dan kalimatku dan Rasulku dan pengikutnya. Karena di situ bersemayam kekuatan kalimatullahil aliyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Inilah saatnya kami berikan kepadamu senjata yang makbar, senjata Allah Subhanahu wa taala sendiri. Rahasia pemakaiannya, teknologi pemakaiannya, dan tanamkan di dalam dirimu, yakinkan akan dirimu bahwa engkau akan tetap menang membawa panji-panji kebesaran kalimatullahi dalam dirimu, memancar daripada dirimu kemenangan dunia dan akhirat. Di mana engkau berada, walaupun di akhirat, walaupun di neraka sekali, akan padam sama sekali dengan kemahat dahsyatan kekuatan kalimatullahi aliyah yang datang daripada sisimu. Kalau Allah Subhanahu wa taala engkau beserta dengan namanya, Allah Subhanahu wa taala sendiri berada. Bukan ini berarti seluruh angkatan aras semuanya dengan konstelasinya, dengan angkatan malaikatnya berada dalam dirimu, bukan. Tetapi tali Allah itu yang menyalurkan kekuatan Allah dalam dirimu. Ini dia rahasia. Kalau kita katakan dalam rumah ini ada 150.000 kVA, bukanlah berarti seluruh si gura-gura dengan pabriknya berada di sini. Bukan, channelnya, talinya, kabelnya ada di sini. Di situ artinya itu. Jadi oleh sebab itu energinya dari kalimat Allah berhadir di sini. Itu kemenangan absolut tidak tertaranya. Di sini hakikat daripada kemenangan Islam. Dan ini diberikan pada saat ini kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terfahamkan bagimu kalimatullahil aliyah, pembawa kalimat Allah yang telah bercerai dengan dia pun tetap mempunyai kemenangan. Channelnya juga, wajahnya juga, wadahnya juga, tangannya semua diselubungi kalimatullahil aliyah yang maha menang. Engkau akan menang, ya, engkau akan menang dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terpatri dalam dirimu, maka kemenangan absolut telah engkau punyai. Sebelum engkau mendapat kemenangan yang lebih dahulu, dihancurkan segala angkara murka dalam dirimu. Segala dosa-dosa yang terpendam dihapusnya, dikoreknya, dileburnya sama sekali dengan kekuatan kalimat Allah. Hapus, dibersihkannya, dihantamnya sama sekali. Kalimatullahil aliyah yang mampu melaksanakan ini. Segala dosamu, segala kesalahanmu dirubah dengan pahala yang maha dahsyat oleh kurnia akbar kalimatullah yang dibawa oleh sang mursyid, yang dibawa oleh sang wasilah, yang berisikan bergemaran daripada kalimat Allah. Di sini kurnia yang maha akbar, yang secara datangnya real, bukan cara kira-kira, bukan cara elok sangko, tetapi secara eksak datang. Karena kalimatullahil aliyah menghapuskan seluruhnya, menggantikan seluruhnya, merubah seluruhnya daripada suatu negara, suatu bentuk tempat atau dimensi atau apa saja pun yang sejahat-jahatnya, dihantamnya dengan keakbaran daripada kekeramatannya menjadi satu tempat yang dikatakan surga Jannatul Naim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Kita telah tiba saatnya untuk membukakan mati kita, membukakan hati kita, memanjatkan doa agar supaya kurnia yang tertinggi itu masuk ke dalam diri kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah yang Maha Pengasih yang tiada taranya akan rahimullahnya, akan rahman dan rahimnya. Engkau telah memperdengarkan kepada kami cara yang maha hebat untuk membersihkan kami, merubah kami dari jahiliyah, merubah kami dari masmudah menjadi mahmudah. Ya Allah, teruskanlah akan nikmat Engkau, tanamkan dari hati kami selama ini orang yang jahil, orang yang zalim, hajutkan dengan kebesaran kalimatullah ya Allah. Pada hari Aidil Fitri ini, hapuskan dengan gelombang yang maha hebat dari Kalimalah, sehingga kami keluar benar-benar bukan dalam cerita kepada fitrah kami yang sebenarnya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang putih. Putihkan bersih kami dengan kalimah-Mu. Kembalikan kami ke hadirat-Mu berkat pimpinan agung Rasulullah SAW dan sekalian awliya-awliya Allah ruhani asyana sebanyak. Ya Allah, jauhkan kami selanjutnya dari sekalian angkar murka. Tetaplah nama-Mu yang maha rahman, yang maha indah, yang maha akbar, yang maha penuh kurnia dalam hati sanubari kami. Ya Allah, matikanlah kami dalam himbauan Engkau, di dalam kebesaran kalimat Allah. Jadikan kami orang yang menang dunia dan akhirat berkat kebesaran kalimatullah ilahil ulya. Sekianlah dulu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonkan kami akan terus Kau perkenankan bimbing dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.